Berjumpa lagi setelah sekian purnama ya. Sekian purnama ya, karena ada kesibukan mendampingi presiden saya ke luar negeri. Oh iya, kalau gue ini sibuk mau bikin mobil buat RK curhat karena kalah. Gue pikir sibuk menemani Pak Wapres kunjungan. Nah, itu juga dikontak kan. Dikontak. Kemarin. Jadi kemarin kan biasalah rame-rame lah itu bingkisan bantuan dari Wapres Gibran. Wapres Gibran. Nah, itulah dia sempat nanya tuh, gimana San, oke nggak? 2029. 2029. Wah, gila. Langsung iya, 2029. Itu kata dia, kamu tahu aja. Iya. Memang menarik ya, langkah Gibran ini menarik karena sejak dia terpilih dan kita pernah prediksi ya. Betul. Kita pernah, Nabel pernah prediksi jauh-jauh sebelumnya, di video-video sebelumnya bisa cek. Sehari setelah Gibran dilantik, dia pasti akan belusukan. Ya. Kenapa dia belusukan? Dia akan beralasan perintah Prabowo. Ya. Walaupun mungkin belum ada secara verbal, secara ini Prabowo meminta dia. Tapi belusukan itu adalah untuk meningkatkan elektabilitas dia yang kecil hari ini. Betul. Dia akan meniru gaya bapaknya, gitu. Dan memang tidak bisa disalahkan juga, ya kan? Dan karena itu banyak yang bilang memang itu tupoksinya. Tupoksi dia. Bagian sosial kan, sosial Kesra ya. Kesra. Dan menterinya siapa? Menterinya Pratikno. Orang paling dekat dengan Jokowi. Ayanda, Presiden ke-7. Jadi udah kolaborasi udah cakep tuh. Iya, jadi perbedaan antara kompetensi politiknya dan jaringan politik Ma'ruf Amin dengan Gibran itu memang sangat nyata, terutama soal jaringan di kementerian. Ya, biar kita juga tahu bahwa ada sebagian menteri itu memang titipan atau masukan. Kalau bahasa Pak Jokowi, kalau saya ditanya, ya saya kasih masukan. Bahasanya gitu ya. Kalau udah dikasih masukan kan nggak mungkin dikeluarin Prabowo. Betul. Langsung diterima aja kan, bungkus. Betul. Jangan Gus Miftah termasuk. Nah itu. Gus Miftah masukan dari Jokowi bukan? Jangan tuh, jangan. Ntar skip deh itu dulu. Ya, nanti kita bahas di ini. Jadi itu ya, jadi kelihatannya memang kekuatan Gibran ini jauh berbeda dengan kekuatannya Pak Ma'ruf Amin. Betul. Dalam hal organisatoris politik di kelembagaan kementerian. Makanya pertama kali dia dilantik MRT. Iya. Dia ingat loh, MRT itu pertama kali yang melakukan pembangunan itu ayahnya. Iya, jatuhnya bisa dibilang ayahnya lah pencetus dari Jakarta punya MRT. Dia ingin mengatakan ini punya warisan ayah saya, legacy. ayah saya. Karena legacy. Dia tahu IKN nggak jadi legacy. Jadi dia tahu yang jadi legacy MRT, ya udah gue lanjutin nih. Gitu, karena IKN harusnya dia belusukan ke IKN kan. Cuman karena sampai sekarang belum ya? Belum ya. Belum atau belum kita belum tahu. Nanti kita dicek ya. Emang nggak ditelepon? Kemarin sih yang IKN nggak, karena feeling gue kayaknya dia diam-diam aja. Jadi setelah MRT beberapa hal gue catat dia kunjungan. Wah, abis MRT banyak tuh. Banyak. Termasuk yang belakangan yang bencana-bencana nih, Bang. Bencana, memang tugas dia. Betul, lewat Tobi, gunung. Secara aktif dia. Banyak sekali. Sukabumi yang baru terjadi nih, Sukabumi. Dia udah di sono aja. Di sana. Naik motor di boncengin oleh TNI kalau saya. Luar biasa nih. Itu biaya gue cuma mau ngasih tahu, biaya keamanan invisible itu lebih mahal dari yang visible. Jadi keamanan yang tidak terlihat itu perimeternya kan semakin luas. Betul. Gitu yang harus diamankan. Ini menurut gua ya. Karena biar bagaimanapun ada jabatan fungsional yang sangat besar di tubuh Gibran. Betul. Dan tanggung jawab pas Pampres itu besar sekali. Apapun alasannya itu dia harus menjaga Gibran. Nah, kalau dalam catatan gue ya, beberapa yang pernah dikunjungi oleh sejak dia terpilih, pertama itu MRT ya kan? MRT. Terus lewat Tobi. Terus Magelang. Ke Ngawi ya. Magelang. Kampung Melayu yang keluar ada bansos Wapres. Ya kan? Kampung Melayu. Terus Muara Angke juga. Ya kan? Terus Puntun, Kalimantan, Palangkaraya itu tuh. yang nginep tuh dia. Yang ini bukan sih? Kalimantan Tengah ya nginep. Yang nginep tuh ya. Di rumah warga ya. Terus Benteng Van de Bos, ya kan. Terus juga belusukan 2 hari itu yang di perumahan padat penduduk Kota Makassar, ya kan. Artinya Gibran ini kalau dalam konteks politik dia sedang menjalankan
bagaimana meningkatkan citra positif dia. Betul. Karena pada pemilihan 2024 itu elektabilitasnya benar-benar nggak ada. Elektabilitasnya itu kecil. Ya. Elektabilitas itu kan berarti likable-nya juga. Betul. Likable dan popularitas juga dia sebenarnya nggak ini ya. Ya, tapi sejak terpilih dan dilantik jadi itu presiden, beda. biasanya popularitasnya Betul. sudah sangat tinggi. Tinggal kesukaan masyarakat terhadap dia itu yang perlu ditingkatin. Dan itu dia tahu apa yang nggak bisa dilakukan Prabowo buat masalah itu, kesukaan itu. Karena Prabowo itu setelah dilantik bukan asik. Kebanyakan adalah bagaimana meyakinkan negara luar, dia berkomunikasi dengan negara luar, dia keluar negeri, dia bertemu dengan kepala-kepala negara lain untuk meyakinkan bahwa yuk mari investasi ke negara. Itu target dia. Makanya itu dia Prabowo targetnya. Dia lebih banyak berhubungan dengan elit, walaupun ada kebijakan dia yang kebijakan untuk ekonomi kerakyatan. Biarpun belakangan kena prank ternyata guru-guru ya. Kena prank. Tapi tadi kita bahas. Bahas itu. Jadi gitu ya. Jadi kelihatannya secara fungsional sebagai wapres dia memang sedang menjalankan tugasnya. Ya. Tapi secara politik tidak terlepas juga Gibran adalah sosok politisi. Ya, politisi yang lagi nyari parpol. Udah jadi anggota Dewan Kehormatan Golkar. Udah resmi ya? Iya. Ini A1 nih. Itu kan udah Dewan Kehormatan. Ada yang ngomong tuh di ini. Iya, cuman masih belum resmi katanya belum Bang. Resmi. Tapi Abang kalau misalnya mungkin di WhatsApp sama Gibran kali. Jadi kita sih melihat gini, kalau ini rutin dilakukan, sering dilakukan, apapun alasannya, misalnya dari Badan Kepres Istana mengatakan bahwa itu memang tugas dan perintah dari Prabowo terhadap Gibran. Menjalankan itu. Tapi dari aspek politik, Gibran sedang meraup keuntungan yang sangat besar untuk peningkatan elektabilitas dia. Karena kenapa? Tipikal orang itu mau disentuh, apalagi kalau yang nyentuh petinggi, presiden ya. Mungkin elit-elit yang nggak suka sama Gibran, ya nggak peduli. Itu nggak ngaruh sama nanti tingkat kesukaan tadi ya. Iya. Karena dan jumlahnya nggak terlalu besar juga. Elit itu. Nah, sementara ketika Gibran datang, terus disentuh sama dia, walaupun hanya sekedar dibagi susu, kan dia kan pasti bawa susu tuh. Betul. Susu yang awalnya dia bawa susu manis terus berubah jadi susu full cream. Karena mungkin sempat dikritik karena kalau ini gula doang nih Pak Gibran gitu. Terus sekarang dia bawa susu terus. Dia nggak dikasih tahu istrinya kali ya kalau susu. Ternyata kalau susu yang berasa gula doang gitu sih dia nggak tahu tuh. Atau dia tipikal ayah yang dominan, suami yang dominan. Jangan-jangan Gibran tipikal suami yang dominan. Betul. Jadi hanya mau dengarkan masukan dari orang lain, tidak mau masukan dari istri. Ini bakal dikutip lambe turah nih Bang. Jadi capture tuh nanti. Kita harus bilang bahwa Gibran ini cerdas ya untuk termasuk lapor Mas Wapres itu loh. Iya, lapor Mas Wapres itu. Itu menurut gua itu kalau dia bisa eksekusi banyak hal ya, aduan-aduan dari masyarakat. Itu buset itu kenceng. Karena itu yang dilakukan Ahok waktu itu. Iya. Ya kan? Memang kelas menengah akan bilang, ada media sosial, ada ini. Iya. Tapi kita tahu prinsipnya orang Indonesia itu inginnya ngobrol, datang dan jelas. Salaman lah gitu. Salaman aja udah pada udah salaman nih Mas. Coba bayangkan ketika misalnya open house-nya istana. Kan berjejer orang datang banyak. Iya, betul. Gitu loh. Nah, Gibran melihat ini sebagai selain tadi sebagai tugas dan tanggung jawab dia, tapi akan turut membantu dia meningkatkan elektabilitas. Betul. Untuk apa? Untuk 2029. Karena memang dia nggak mungkin jadi wapres terus. Nggak mungkin. Pasti seorang politikus tuh kalau benar-benar masih muda loh umurnya. Dan masih muda banget. Dan masih bisa sih S2 S3 kalau dia mau. Gitu ya. Tapi jangan ambil PDP. Tapi jangan dokter di Thailand, dokter Salsa. Jangan ya. Jangan sampai lah. Iya. Jangan ambil di Singapura. Iya, jangan di Singapura. Nah, jadi 2029 itu kalau dia bisa ngerawat Bang ya, itu dia bisa jadi ancaman lah bahasa buat Prabowo. Kalau Prabowo mau nyalon lagi di 2029. Ya, kalau Prabowo sehat ya pastilah sebagai seorang politisi kan dia pasti akan masuk ke periode kedua juga. Nah,
memang kan kita bisa melihat siapa-siapa calon pendukung, calon lawan Prabowo yang paling terdekat ya adalah wakilnya ya. Ya itu sangat jelas kok. Lalu kemudian jatuh kepada menteri-menteri yang sekarang jadi ketua partai. Ya kan bisa Agus AHY, Airlangga juga pasti berminat, Bahlil juga mungkin mau, kan dia bisa bikin narasi. Ya harus dong sekali-sekali presidennya dari Timur ya kan. Lalu Zul juga bisa, ya kan boleh dong wapresnya lah sekali-sekali dari Sumatera, ya kan. Nah, wapresnya. Kalau Bahlil maunya pres pasti. Karena kalau untuk wapres sudah ada dulu, seperti kalah. Karena kan dia Bahlil dokternya cuma 2 tahun bang, nggak ada yang bisa pakai dia. Bener. Jadi nggak pantas dia itu nggak pantas. Yang pantasnya dia tuh jadiin presiden. Itu. Dan gue tau nggak, dia harusnya dipilih secara noken di Indonesia. Itu Pak Bahlil kalau butuh ngatur sistem noken nanti gimana kita bisa dikontak ya. Iya. Lo orang di UI aja mungkin noken. Bener. Jadi guru besar tuh disuruh ini pas noken. Ngeri kali. Iya. Tahu sekarang hasilnya itu gimana? Bener. Katanya ada kode dewan etik atau apalah. Kan? Iya. Yang penting ada yang dilakukan biar terlihat ada yang dilakukan gitu kan. Biasa itu jago tuh tim medianya. Betul. Konsultannya bagus. Cuma sayangnya mitigasi nggak bagus pas kemarin. Tapi biar bagaimanapun Bahlil begitu dekat dengan Pak Gibran. Iya. Jadi ada kemiripan memang dengan pendidikan. Makanya sebetulnya kemarin tuh isunya memang Bahlil mau memperkenalkan Gibran atau Jokowi di Kompers Golkar. Cuman katanya nggak jadi. Nah itulah isunya. Jadi bagus juga kalau Gibran Bahlil nih. Cakep itu. Atau Bahlil Gibran gantian lah. Iya gantian. Iya kan Bahlil suka bilang begitu. Saya ini udah kenal sama senior suka sekali kadang ya kita tahu lah mas. Iya kan gitu kan. Iya benar-benar. Tapi menarik itu karena satu hal yang bagus dari Bahlil adalah nekat dan nyalinya bagus. Wah mantap ini. Tembus terus. Apapun ya. Siapa yang bisa membayangkan dia jadi ketua umum ya kan? LBP memimpikan aja nggak jadi kayaknya. Dan dia dalam hitungan hari lagi ya. Dan nggak jadi sekarang LBP nggak jadi hanya jadi politisi senior kan? Politisi senior dia penasehat lah bahasanya. Jadi cuma nasihatin kayak kakek kan gitu nasihatin aja dia. Iya. Kata Bahlil siapa cucunya dia. Nah itu jadi kelihatannya Gibran ini punya sumber daya untuk meningkatkan elektabilitasnya. Elemen sumber daya itu bisa dari kementerian yang memang berangkat atau berkat rekomendasi ayahnya, biar itu kementerian, wamen atau badan atau orang-orang yang menduduki badan-badan setingkat menteri. Jadi orang pun akhirnya akan lupa kalau dia berangkat dari Kisru MK yang inkonstitusional katanya kan. Cuman begitu dia bisa merajut hubungannya sama, karena kan menengah ke bawah nggak peduli. Konstitusional. Yang penting surveinya. Iya. Waktu itu tapi kita nggak bakal bilang rakyat jelata ya. Itu rakyat. Itu rakyat, bukan rakyat jelata. Jangan sampai kalian bilang rakyat jelata dan goblok. Nah, itu yang perlu ditekanin bang. Nanti mundur kita. Kita mundur pakai nangis. Iya. Tapi kayaknya katanya Gus Miftah sebelum Kompers nelfon Hasto dulu. makanya nangis. Ternyata katanya nelfon Hasto. Mas pinjem gayanya. Pinjem gayanya. Oh ya wes katanya. Pak Prabowo, kita perlu mengingatkan bahwa panggung politik yang bersentuhan dengan rakyat itu lo agak susah karena itu Prabowo kan memang levelnya politik luar negeri yang nggak mungkin dilakuin Gibran karena Gibran takutnya begitu muncul I want to test my minister lagi gitu kan. Jadi memang Prabowo urusannya memang elit luar atau minta prompter. Iya prompter gitu. Ya, kan? Jadi Gibran dia tahu itu akhirnya dia milih yang konkret aja yang ke bawah. Karena memang itu sangat konkret. Betul. Ketika dia berhasil menggandeng rakyat di samping dia, maka hal-hal yang sifatnya negatif campaign terhadap dia atau black campaign itu tidak menjadi penghalang, hilang buat dia. Makanya kalau dalam hitungan gua, kalau dalam 2 tahun 3 tahun elektabilitasnya Gibran di angka di atas 37 bisa lah ya. Pede dia. Dia bisa pede. Apalagi kalau benar dia akhirnya masuk Partai Golkar. Artinya dia punya modal politik yang besar. Ya kan? Dari partai besar kan? Karena dari partai besar nomor 2 loh. Ya kan? Nah, akhirnya kita bisa melihat karena banyak orang bilang pengamat mengatakan bahwa runningnya 2029 itu bisa jadi 2 tahun sebelum akhirnya masa pemerintahan. Artinya kan 2007 akhir itu
Udah bisa kelihatan. Udah bisa kelihatan gitu loh. Siapa aja nanti yang mau maju, siapa yang nanti iya, udah kelihatan tuh Bang. Kelihatan. Karena kelihatannya hampir semua politisi ini sedang berlomba-lomba untuk menaruh mukanya di rakyat. 2009. Iya kan, sama Targetnya 2009 ya. Targetnya 2009. Entah itu bertahan di pemerintahan atau untuk maju di level lebih yang lebih atas tinggi. lagi. Gitu. Jadi Pak Prabowo, terima kasih juga Bapak banyak. Ngeri nih udah kayak Gus Miftah nih udah terima kasih yang Prabowo ya. Keliling-keliling dunia, nyari duit segala macam. Tapi jangan satu lupa, hal, Pak. itu selain terima kasih, Prabowo udah mengubah citra presiden kita yang lebih bagus Inggrisnya itu bangga juga ya. Itu bangga juga setidaknya setelah Soekarno ya. Iya. Setelah Soekarno, B.J. Habibie. Ya. I don't know about Soeharto. Iya. I didn't know Tapi about Soeharto. SBY juga campur-campur. SBY oke juga. SBY Biarpun juga. agak campur-campur kadang. SBY oke juga. Prabowo mengubah bahwa banyak orang pinter di negeri ini yang punya kemampuan linguistik yang bagus. Betul. Ya, oke. Tapi itu Pak Prabowo, di balik kelihayan Anda ada yang lebih lihai kalau buat ngeribut 2029. 2009.